Mari kita lepaskan kacamata akademis sejenak dan melihat wujud nyata dari triliunan rupiah modal yang dibekukan di atas tanah Indonesia. Kelima raksasa di layar Anda ini bukanlah sekadar daftar inventaris perusahaan. Mereka adalah urat nadi ekonomi makro yang diklasifikasikan secara absolut sebagai aset tetap. Mulai dari beton kokoh gedung pabrik tekstil di Bandung hingga ribuan ton baja pada lambung kapal tanker Pertamina. Semuanya adalah wujud dari belanja modal ekstrim yang menuntut manajemen penyusutan yang presisi. Perhatikan jaringan menara BTS Telkomsel dan mesin cetak raksasa Gramedia. Ini adalah contoh sempurna dari infrastruktur teknologi dan mesin manufaktur yang nilai bukunya akan terus digerogoti tanpa ampun oleh keusangan. Namun, anomali akuntansi terbesar dan paling mematikan di slide ini terletak pada hamparan lahan perkebunan sawit di Kalimantan. Berbeda dengan keempat aset lainnya yang pasti akan hancur atau usang, hamparan tanah secara hukum akuntansi adalah satu-satunya entitas fisik di bumi yang kebal terhadap beban penyusutan. Menyadari perbedaan takdir finansial dan karakter hukum dari masing-masing kelas aset raksasa ini adalah syarat mutlak sebelum Anda berani merancang strategi efisiensi pajak untuk sebuah korporasi berskala nasional. Mari kita masuk ke arena pertempuran hukum yang sesungguhnya. Di layar ini, Anda melihat 3 landasan regulasi yang secara harfiah memaksa setiap korporasi untuk melayani dua tuan yang saling bertentangan. Di satu sisi, kita tunduk pada standar akuntansi komersial, PSA ke-16 dan ekuivalen globalnya, IAS 16, yang menuntut representasi ekonomi yang jujur bagi para investor, lengkap dengan kebebasan memilih antara model biaya historis atau model revaluasi. Namun di sisi lain, kita dihantam oleh kekakuan absolut dari peraturan perpajakan. Negara sama sekali tidak peduli dengan estimasi masa manfaat internal yang Anda buat. Otoritas fiskal secara sepihak mematok bahwa umur kendaraan adalah 4 tahun dan mesin adalah 8 tahun. Benturan ekstrem antara fleksibilitas pelaporan komersial dan kediktatoran aturan fiskal inilah yang akan melahirkan anomali akuntansi bernama beda waktu atau temporary difference. Sebagai arsitek keuangan tingkat eksekutif, tugas Anda di sini bukanlah sekadar menghafal pasal-pasal undang-undang. Anda sedang dituntut untuk merancang tata kelola pembukuan ganda secara legal. Satu, untuk memikat pemegang saham di pasar modal, dan satu lagi untuk mempertahankan arus kas dari agresivitas tagihan pajak negara. Mari kita luruskan sebuah dogma dasar yang membedakan seorang pembukuan amatir dengan seorang arsitek keuangan. Di layar ini, kita sedang membedah anatomi biaya perolehan. Secara filosofis, biaya perolehan bukanlah sekadar angka yang tertera di faktur pembelian. Ini adalah totalitas pengorbanan finansial yang harus kita bakar hingga sebuah aset benar-benar siap beroperasi memompa kas masuk. Mulai dari harga beli bersih, bea masuk yang mencekik, asuransi pengiriman melintasi samudra, biaya instalasi, hingga legalitas notaris, seluruhnya wajib dikapitalisasi dan dikunci menjadi satu nilai nyawa aset di dalam neraca. Namun, perhatikan sisi seberangnya. Pengeluaran pasca operasi seperti biaya perbaikan rutin dan pemeliharaan harian diharamkan secara mutlak untuk menumpang di dalam nilai aset. Mengapa? Karena mengganti pelumas mesin tidak akan melipat gandakan kapasitas produksi. Manuver itu hanya sekadar mempertahankan mesin agar tidak mati. Pengeluaran semacam ini adalah parasit operasional yang harus langsung dieksekusi sebagai beban di laporan laba rugi pada hari itu juga. Memahami garis demarkasi ekstrem antara apa yang dikapitalisasi dan apa yang dibebankan adalah syarat mutlak untuk mencegah manipulasi laba buatan di dalam perusahaan. Mari kita pertajam garis batas paling krusial dalam arsitektur keuangan korporat. Pemisahan absolut antara kapitalisasi dan beban. Di layar ini, kita tidak sekadar membahas di mana sebuah kwitansi harus dicatat. Kita sedang membedah DNA dari pengeluaran itu sendiri.
Ketika Pertamina menginjeksi miliaran rupiah untuk memutakhirkan mesin kilang minyaknya, sebuah manuver yang secara radikal melipat gandakan kapasitas produksi atau memperpanjang umur pabrik untuk 1 dekade ke depan, pengeluaran masif ini haram hukumnya diakui sebagai kerugian tahun berjalan. Uang tersebut dikapitalisasi, wujudnya bermutasi menjadi aset di dalam neraca yang akan menjadi mesin pencetak laba masa depan. Sebaliknya, perhatikan biaya penggantian oli armada tangki mereka. Sebesar apapun biayanya secara akumulatif, oli baru tidak membuat truk tersebut melaju lebih cepat atau mengangkut lebih banyak dari spesifikasi awal pabrik. Manuver itu murni hanya mencegah mesinnya mati hari ini. Pengeluaran semacam ini adalah parasit operasional yang wajib dieksekusi seketika sebagai beban di laporan laba rugi. Kemampuan membedah mana pengeluaran yang mengungkit masa depan dan mana yang sekadar memperpanjang napas hari ini adalah insting tertinggi dari seorang eksekutif keuangan.